salah satu jimat teman-teman ya. Ini adalah sebuah amalan syaitan. Ini salah satu rumah warga di Kabupaten Dompu yang saat ini sedang kita lakukan ruqyah ya. Dan menurut pemilik rumah serta putrinya, mereka pernah melihat ya penampakan berupa genderuwo di sini ada di kamar bagian atas ini teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah hari ini teman-teman saya akan ruqyah tempat perjualan. Karena dulu tempat perjualannya ini, jualannya ini lakunya itu teman-teman 1 hari pasti di situ ada indikasi sihir teman-teman. Karena sihir itu berbagai macam teman-teman. Sihir persaingan, perdagangan, bahkan ketika orang mempengaruhi suatu bisnis kita, pasti ada indikasi jin. Wallahu a'lam bishawab. Nanti insyaallah kita akan ruqyah tentang jualannya, kita akan ruqyah orangnya, dan kita ruqyah dengan izin Allah. Ini teman-teman. Iya, Pak. Ini juga teman-teman ya. Ini salah satu yang disukai oleh jin. Apabila di dalam rumah kita ada benda-benda yang seperti ini termasuk amalan jin ya. Ketika azan dikomandangkan, maka jin itu akan kabur, sembunyi lewat ini. Ya. Dan berupa ada yang lain teman-teman. Ayo kamera. Termasuk ini teman-teman ya. Ini salah satu jimat teman-teman ya. Ini adalah sebuah amalan syaitan. Ketika ada jimat atau buhul maupun tamimah ada di dalam rumah kita, semakin orang musuh kita memusuhi kita, orang ingin menyihir kita, semakin mudah masuk di dalam rumah kita dan masuk di dalam tubuh kita. Dan juga Rasulullah SAW itu pernah disihir teman-teman. Yang menyihir Rasulullah SAW itu adalah orang Yahudi. Ternyata ada buhul yang disimpan oleh orang Yahudi. Nah, ini termasuk jimat, tapi beda dengan buhul. Kalau jimat ini salah satu benda yang kita percaya bisa menjaga rumah kita, bisa menolak bala, bahkan bisa menolak sihir. Bahkan ini adalah dusta, teman-teman. Ya, dusta. Dan ini tidak boleh sembarang dicabut ya, harus diruqyah dulu. Kadang saat kita meruqyah seseorang yang punya rumah ini, kadang dia itu tidak reaksi. Setelah kita bakar bunuh, pasti akan kesurupan. Ya, karena di sini adalah kekuatan mereka. Kekuatannya. Ini adalah kekuatan mereka ya. Saya cabut ya, saya praktek cara cabutnya. Syaratnya kita berwudu dulu. Berwudu, bacakan, minta pertolongan kepada Allah. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai huwas samiul alim. A'udzu billahi samii'il 'alim minasyaitonir rajim. Ya. Ini harus diruqyah dulu. Ini adalah jimat yang bagaimana kalau ada orang yang mau maling, yang mau masuk di dalam rumah kita, pasti kudanya teriak. Kepercayaan kaum muslimin zaman sekarang ya. Sebenarnya ini adalah kepercayaan orang-orang jahiliyah terdahulu. Semoga kita dijauhkan oleh Allah Azza wa Jalla dari hal-hal buruk seperti ini ya. Insyaallah nanti saya akan ruqyah ini. Kadang kalau kita ruqyah jimat-jimat seperti ini pasti orang juga kesurupan. Wallahu a'lam bishawab. Tergantung ya. Terima kasih. Mau siang juga. Mungkin ruqyah dulu. Kalau kita cek itu Ya. di atas. Terima kasih. Oke guys, kita ruqyah beliau dulu. Oke. Ini kalau mata. Kalau mata ini dia di mata. Boleh main pun harus buang matanya ya. Ya, nanti ada jin. Iya ya, dibuang ya. Ya matanya aja yang dibuang ya di bonekanya guys ya.
Nanti diiris-iris. Alam ini ya. Copot matanya. Kakak, ya, pegang Ustaz. Terus tuh. Ini harus dicabut ya. Karena ini bisa menjadi media tempat tinggalnya jin ya. Jadi untuk menghindari itu semua, ya kata Al Ustadz Ahlul tadi harus dicopot Kasih ya nyala, di bagian matanya seperti itu ya. Ini HP-nya. Nah kebetulan sekarang bersama ini salah satu konten kreator ya, konten kreator di YouTube-nya Fayakun Bima ya. Ada, teman-teman bisa lihat ya di Fayakun Bima. Kepada anak-anak ini yang tinggal anaknya yang punya rumah, bahwa saya dengar kabar bahwa anak ini pernah melihat sesuatu hal yang ada di dalam rumah ini. Karena di sini tuh sering dilihat, bahkan yang punya rumah pasiennya, bahkan anaknya juga sering lihat yang buruk di sini ya. Apa yang pernah dilihat? Hah? Hantu? Berupa apa hantunya? Di atas mana? Sana. Di situ kemana? Di Pas tengah malam pas. Nah, saya akan ruqyah jimat ini dulu dan ruqyah orangnya. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم رب الناس أذهب البأس واشف وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجن ayo, Mai, start. Duduk menghadap kiblat ya. Di sini. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ضايع بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم اللهم رب الناس أذهب البأس واشفي وأنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اخرج عدو الله اخرج عدو الله بسم الله وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون kejang-kejang sih memang gitu istighfar
Astagfirullahaladzim. Dia kan patu. Oh ya. Istighfar. Astagfirullahaladzim. Wajah patu. Karena ya. Jangan. Istighfar kau bilang. Kejang-kejang rawan nanti. Ya gini kan kaget gitu. Takut. Kejang-kejang. Langsung ruqyah mandi aja. La ikraha fid din. La ikraha fid din. Qad tabayyana ar-rushdu minal ghayy. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياء Jadi ini kondisi kediaman dari pasien kita tadi di ruang atas ya, lantai atas. Jadi bisa teman-teman lihat di sini ya, auranya di sini memang sepi, padahal di tengah-tengah perlintasan jalan raya seperti itu teman-teman. Halo Ustadz, halo, gimana ini kesan awal pas masuk di Masya Allah, langsung ruang merinding semua atas ini? Beda, sangat beda sekali saat saya masuk di rumah yang lainnya. Mundur lagi sedikit biar kelihatan view-nya mungkin. Masya Allah teman-teman, saat saya masuk di sini tadi, saya takbir Allahu Akbar, langsung merinding semua badan saya. Beda saat saya masuk. Itu ciri-ciri ada jin teman-teman. Ada jin di dekat dengan kita, yang apa di dekat kita saat kita usir. Kalau kita merasa merinding bahwa itu ada jin, ya ada jin di dekat kita ya. Wallahu a'lam bishawab. Ya di sini ya kata itu putrinya tadi ya ada melihat genderuwo seperti itu ya. Itu salah sosok satu hitam. jin ya. Salah satu jin menampakkan diri mereka ya. Ya. Lewat seperti itu mereka menampakkan diri. Ya, lewat manusia berupa genderuwo, berupa nenek lampir, berupa berbagai macam. Allahu a'lam bishawab. Tapi ini sudah dilakukan ruqyah untuk rumahnya mungkin Ustadz. Ya? Sudah dilakukan. Insyaallah, Sudah dengan izin Allah, semoga di dalam rumah ini tidak ada simpan benda-benda. Ya, jimat berupa jimat atau buhul. Gini teman-teman ya. Kalau ada buhul, ada jimat, ada boneka di dalam rumah. Saat kita ruqyah rumah itu mereka akan pergi, ibarat seperti ini teman-teman. Ketika bangkai kambing, pasti ada bangkai, pasti ada lalat. Tidak perlu kita sibuk mencari orang satu kampung untuk mengusir lalat itu. Tidak perlu, cukup kita lewati saja itu pasti mereka akan kabur. Begitu juga dengan jin. Kalau kita ruqyah rumah, mereka akan pergi. Kalau masih ada buhul, mereka pasti akan datang kembali. Nah, untuk ruqyah mandirinya sedikit sebelum berakhir mungkin Ustadz ya, ketika nanti tidak ada Ustadz yang memandu berjalannya ruqyah, saran dari Ustadz bagaimana tekniknya untuk ruqyah mandiri diri sendiri sama rumah seperti itu? Apa aja ayat-ayatnya kira-kira Ustadz? Insya Allah saya sudah siapkan air sisa saya ruqyah mandi tadi untuk siram-siram di rumahnya, ruqyah rumahnya. Untuk beliau mandi juga pakai air ruqyah itu. Syaratnya ruqyah mandiri itu berwudu, bacakan Al-Fatihah, ayat kursi, terus surat terakhir Al-Baqarah dan 3 kul. Ditepuk-tepuk di bagian yang sakit sambil bacakan 3 kul. Itu tata cara ruqyah mandiri. Tapi sebaiknya harus ada praktisi yang bisa memandu ya. Takutnya nanti mungkin ada kesurupan seperti itu. Insya Allah yang lebih bagus itu adalah ruqyah mandiri. Oh iya. Ruqyah mandiri itu lebih besar dia, lebih diutamakan dibandingkan di ruqyah dengan orang lain. Siap. Lebih diutamakan oleh ruqyah mandiri. Oke, sambilan. Ya. Oke, teman-teman sudah siap nyampein dari Ustadz Ahlul tadi. Ya. Posisi kita
turunnya di lantai atas ya. Luar biasa ya. Aura di sini agak beda sedikit ya. Kayak pengap gitu suasananya. Kemudian sepi. Padahal di tengah-tengah keramaian loh teman-teman. Bisa dilihat ini ada di depan ini lapak jualannya ini ada jalan raya ya. Alhamdulillah teman-teman, kita sudah selesaikan semuanya. Ruqyah mandiri, ruqyah orangnya, dan ruqyah rumahnya, ruqyah mandi juga ya. Alhamdulillah termasuk jimat-jimatnya kita sudah bongkar ya teman-teman. Alhamdulillah dengan izin Allah. Jadi mungkin sampai hari ini teman-teman ya, jika ada kata-kata yang menyinggung atau tidak sesuai dengan perasaan teman atau tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadis, kami mohon maaf kepada teman-teman semua ya. Saya ucapkan kepada teman-teman, alhamdulillah jazakumullahu khairan katsiran. Semoga Allah membalas kalian dengan pahala dan surga untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.